在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Wang Lin dengan cepat mundur. Meskipun dia tidak bisa mendengar suara itu dengan telinganya, dia bisa mendengar suara gemuruh yang mencoba merobek langit dengan jiwa aslinya. Pria berjubah hitam itu berteriak, "Lepaskan!" Meski hanya satu kata, suaranya bergetar. Ini menunjukkan betapa banyak rasa sakit yang dia alami. Hanya dengan satu kata, sosok hantu itu menyebar dari lengan pria berjubah hitam itu. Mata sosok hantu itu mengeluarkan cahaya hantu saat menatap Wang Lin. Ia kemudian menyeringai sebelum menyerbu ke arahnya. Mata Wang Lin berbinar, dan dengan satu pikiran, pedang surgawi terbang di hadapannya. Dengan tebasan, pedang surgawi mengirimkan gelombang energi pedang. Namun, sosok hantu itu membuka mulutnya dan melahap energi pedang. Sedangkan untuk pedang setengah bulan, ia menyerang sosok hantu itu tanpa menimbulkan kerusakan apapun. Ketika ia mencoba menyerang pria berjubah hitam itu, tentakel hitamnya terjalin, membentuk lapisan pelindung tebal yang mencegah pedang setengah bulan itu terbang ke dalam. Saat sosok hantu itu bergegas mendekat, wajah Wang Lin tenggelam, dan tanpa sepatah kata pun, dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan seberkas cahaya hitam. Setelah kilatan cahaya hitam, sebuah bendera sepanjang 30 kaki muncul di tangannya. Setelah mengibarkan bendera, beberapa jiwa utama yang tersisa terbang keluar. Sosok hantu itu terkejut dan mata hantunya berbinar. Alih-alih bergegas menuju Wang Lin, ia mengubah targetnya menjadi jiwa utama transformasi jiwa. Mata Wang Lin berbinar dan dia bergerak maju. Dia bergerak melewati sosok hantu itu, membuang jebakan binatang itu, dan jari telunjuknya menekan pria berjubah hitam itu. Wajah pria berjubah hitam itu menjadi gelap, lalu tangan kirinya mengulurkan tangan ke arah sosok hantu itu, dan dia berteriak, "Kembali!" Sosok hantu itu mengeluarkan suara gemuruh dan tampak sangat pantang menyerah. Pria itu diam-diam mengutuk. Dia tidak dalam kondisi untuk terus mengendalikan sosok hantu itu, dan sosok Wang Lin mendekat seperti kilat. Jari telunjuk kanan Wang Lin menunjuk ke udara, dan pada saat ini, energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya mulai berkumpul di ujung jarinya. Jari iblis. Mantra pembunuh kedua dari 3. Dengan kekuatan satu jari, langit berubah warna dan gelombang energi spiritual iblis yang tak ada habisnya keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, energi spiritual iblis menyebar dengan gila-gilaan. Tanpa pria berjubah hitam yang mengendalikannya, sosok hantu itu dengan cepat menyerang jiwa utama yang dilepaskan Wang Lin. Di matanya, pecahan jiwa ini sangat bergizi, dan mungkin setelah melahapnya, energi hantunya sendiri akan meningkat pesat. Jari iblis. Pria berjubah hitam itu bisa segera mengenali gerakan terkenal Wang Lin. Jurus ini digunakan untuk melawan murid keempat divisi ungu dan meninggalkan kesan yang kuat pada semua orang. Mata pria berjubah hitam itu berbinar. Tangan kanannya tidak bisa lepas dari dadanya karena dia akan kehilangan kendali atas sosok hantu itu jika hal itu terjadi. Saat ini, di saat bahaya, dia dengan cepat mundur dan mengeluarkan awan hitam lainnya. Gelombang bau amis keluar bersama awan hitam. Awan hitam beracun dengan cepat tersebar dalam upaya menghentikan Wang Lin. Wang Lin mendengus dingin saat dua simbol abu-abu muncul di dahinya dan menutupi seluruh tubuhnya. Segel kekuatan hidup muncul sekali lagi. Saat mereka menutupi tubuhnya, Wang Lin bergerak seperti kilat menembus awan racun. Ketika awan racun menyentuh tubuh Wang Lin, awan itu menghilang. Pria berjubah hitam itu terus mundur dan memuntahkan awan hitam tak berujung dalam upaya menghentikan Wang Lin. Rencananya adalah berteleportasi menuju sosok hantu yang dia lepaskan sebelumnya. Namun, siapa sangka racun ini hanya berdampak kecil pada Wang Lin. Tepat pada saat dia hendak berteleportasi, sosok Wang Lin menerobos lapisan awan racun. Apa yang terjadi dengan Wang Lin adalah jari kuat yang dipenuhi energi spiritual iblis yang tak ada habisnya. Jari iblis. Ekspresi pria berjubah hitam itu berubah. Dia tidak bisa mengelak tepat waktu, jadi dia dengan cepat mengangkat tangan kirinya untuk membentuk segel. Dia kemudian menekan segel ini ke jari Wang Lin untuk menghentikan pendekatan Wang Lin.
Jari-jari mereka bersentuhan dalam sekejap. Namun, mereka tidak menyentuh secara langsung. Ada jarak 3 inci di antara jari-jari mereka. Ada sesuatu yang aneh terjadi di ruang 3 inci itu. Energi spiritual iblis Wang Lin menyebar dari ujung jarinya dan bertabrakan dengan energi hitam yang berasal dari jari pria berjubah hitam itu. Pada saat ini, bola hitam yang sangat gelap muncul di antara kedua jari mereka. Bola kecil ini murni terbuat dari energi spiritual iblis Wang Lin, dan energi hitam berasal dari pria berjubah hitam. Ada suara gemuruh yang datang dari dalam bola dan kilat hitam bergerak di sepanjang bagian luar. Pada saat ini, seolah-olah segala sesuatu di dunia telah membeku dan semua cahaya berkumpul pada Wang Lin dan pria berjubah hitam. Wang Lin melayang di udara dan pakaiannya bergerak tanpa angin. Rambutnya paling menarik perhatian, karena memberikan kesan elegan dan tergerai. Pria berjubah hitam justru sebaliknya. Wajahnya muram dan matanya berbinar-binar. Dia berdiri di tanah dengan tangan kiri terangkat ke udara. Pakaiannya berkibar ke belakang seolah terkena angin kencang, bahkan rambutnya pun tergerai ke belakang. Raungan menggelegar di dalam bola kecil di antara mereka menjadi semakin keras. Energi spiritual surgawi di dalam tubuh Wang Lin melonjak gila-gilaan saat diubah menjadi energi spiritual iblis dan disuntikkan ke dalam bola kecil. Adapun pria berjubah hitam, dia diam-diam mengutuk. Dia harus menyuntikkan semua energi spiritual iblis yang dia peroleh sejauh ini ke dalam bola kecil, karena jika dia kehilangan kendali atas bola kecil tersebut, dia akan menerima serangan balik. Wajah pria berjubah hitam itu sangat garang. Dia tidak membuka mulutnya dan malah mengirimkan pesan perasaan. Saya tidak percaya seorang kultivator transformasi jiwa tahap menengah seperti Anda memiliki lebih banyak energi spiritual surgawi daripada saya, yang berada pada tahap akhir transformasi jiwa. Karena kamu ingin bertarung denganku, mari kita lihat siapa yang hidup dan siapa yang mati. Mata Wang Lin seterang obor saat dia menjawab. Ada hantu yang menyerap energi spiritual surgawi Anda, bagaimana kamu bisa menjadi tandinganku? Pria berjubah hitam itu mendengus dingin dan menatap Wang Lin. Dia kemudian mengatupkan giginya dan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dari dadanya. Pada saat dia melakukannya, hantu yang mencoba melahap jiwa utama tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh dan menatap pria berjubah hitam itu. Tangan pria berjubah hitam itu berhenti sejenak, tapi kemudian dia segera mengangkatnya lagi. Saat dia mengangkat tangannya, ada benang hitam lengket yang menghubungkan jari-jarinya ke dadanya. Saat dia mengangkat tangannya, hantu itu mengeluarkan raungan marah yang penuh dengan kebencian. Tubuhnya berangsur-angsur menghilang, tetapi saat ia akan menghilang sepenuhnya, mata hantunya bersinar. Itu melihat situasi pria berjubah hitam saat ini dan kemudian pada Wang Lin. Tampaknya ia telah membuat keputusan tertentu, dan sebelum menghilang, gelombang cahaya hitam keluar dari tubuhnya. Ekspresi pria berjubah hitam itu berubah, dan pada saat ini, cahaya hitam bersinar sangat terang. Di bawah cahaya hitam ini, hantu itu berhenti menghilang. Tepat ketika cahaya mulai bersinar, hantu itu segera berbalik, menerobos gelombang energi spiritual iblis, dan menghilang ke cakrawala. Adapun jiwa utama, mereka mengejar hantu dalam sekejap. Adegan ini terjadi dengan sangat cepat, begitu cepat bahkan pria berjubah hitam itu pun terkejut, namun dia langsung mengeluarkan raungan marah. Dia menatap Wang Lin dengan matanya yang lebih merah dari sebelumnya dan berteriak, "Itu semua karena kamu. Jika bukan karena kamu, bagaimana hantu surgawi itu bisa lolos?" Mata Wang Lin dingin saat dia berkata, "Melayanimu dengan benar." Mata pria berjubah hitam itu dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata, "Bajingan kecil, kamu sudah mati." Sekarang hantu itu tidak lagi menyerapnya. Dia menggunakan semua energi spiritual surgawi hantu yang telah dia kembangkan dengan metode budidaya sektenya dan memasukkannya ke dalam bola kecil. "Wang Lin, terimalah kematianmu." Dengan itu, dia memasukkan 90% energi spiritual surgawinya ke dalam bola kecil. Pada saat ini, suara gemuruh dari bola kecil bergema di seluruh langit. Seolah-olah bola kecil di antara jari-jari mereka bukan lagi benda biasa melainkan petir pembalasan yang legendaris. Saat energi spiritual surgawi hantu pria berjubah hitam itu memasuki bola kecil, menjadi jelas bahwa energi spiritual surgawi di dalam tubuh Wang Lin tidak cukup, menyebabkan bola kecil itu perlahan menekan ke arah Wang Lin.
Pria berjubah hitam itu memperlihatkan ekspresi ganas seolah-olah dia sudah bisa melihat Wang Lin terkena bola kecil. Seluruh tubuh Wang Lin akan roboh dan darah serta dagingnya akan berserakan di mana-mana. Bahkan jiwa asalnya akan tersebar seluruhnya, jadi tidak ada kemungkinan dia kembali ke siklus reinkarnasi. Bunuh semua kekuatan hidup, hancurkan segala peluang memasuki siklus reinkarnasi, dan hapus semua jejak keberadaannya. Namun pada saat ini, pria berjubah hitam itu terkejut karena ketika dia melihat ke arah Wang Lin, yang dia lihat bukanlah rasa takut atau ketidakpedulian. Sebaliknya, itu adalah ekspresi misterius, senyuman yang bukan senyuman, ekspresi mengejek. Ekspresi ini menyebabkan hatinya bergetar. Wang Lin bahkan tidak melihat bola kecil itu saat dia berkata, "Kereta perang pembunuh, lepaskan." Dengan itu, dalam sekejap, raungan yang menembus langit dan dipenuhi dengan sifat pantang menyerah datang dari tempat Wang Lin melemparkan perangkap binatang itu tadi. Itu seperti binatang purba yang berani bertarung melawan surga, berani melahap makhluk surgawi, dan tidak akan pernah menyerah dalam hidupnya. Ekspresi pria berjubah hitam itu tiba-tiba berubah drastis. Yang terjadi setelah suara gemuruh itu adalah tubuh raksasa makhluk roh itu. Hampir seketika itu muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh lagi. Wang Lin berteriak, "Bunuh orangnya!" Makhluk roh itu mengeom, matanya sangat dingin saat menatap Wang Lin. Wang Lin sudah bersiap menghadapi binatang buas ini untuk tidak mendengarkannya. Dia mendengus dingin dan mengucapkan satu kata. Kata ini sangat rumit, dan orang lain tidak akan tahu apa artinya. Namun, kata ini adalah sesuatu yang Wang Lin pelajari dari warisan kereta perang yang ditinggalkan oleh makhluk surgawi yang menciptakannya, mantra 9 kata. Mantra 9 kata ini khusus digunakan untuk mengendalikan binatang ini. Dengan setiap segel dilepaskan, satu lagi mantra ini dapat digunakan. Bagaimana mungkin seorang surgawi membiarkan harta yang dia sempurnakan memberontak melawannya? Dia sudah merencanakannya sebelumnya. Dengan satu kata, tubuh binatang yang pantang menyerah itu bergetar. Tatapannya berkedip-kedip dan bergerak ke arah pria berjubah hitam itu seolah-olah dia telah mengalihkan seluruh amarahnya ke arahnya. Semua ini, dari saat makhluk roh muncul hingga mulai menyerang, terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Saat makhluk roh itu meraung, ia bergerak secepat kilat ke arah pria berjubah hitam itu. Wajah pria berjubah hitam itu berubah tidak seperti sebelumnya. Dia telah menggunakan semua energi spiritual surgawi hantu di dalam tubuhnya, sehingga mustahil baginya untuk menghindar. Jika dia mencoba menghindar, dia akan segera menderita akibat serangan bola kecil yang dipenuhi aura penghancur. Tapi sekarang, dengan binatang buas itu menghampirinya, jika dia tidak menghindar, dia akan mati. Dia dengan cepat menyentakkan kepalanya ke belakang, dengan kejam menatap Wang Lin, mengangkat tangan kirinya, dan menamparkan keningnya sendiri. Seluruh tubuhnya bergetar, lalu jiwa asalnya meninggalkan tubuhnya dan mulai terbang ke kejauhan seperti orang gila. Pada saat jiwa asalnya meninggalkan tubuhnya terjatuh seperti boneka tak bernyawa. Bola kecil yang menekan Wang Lin tiba-tiba berhenti dan kemudian dengan cepat menyerbu ke arah tubuh pria berjubah hitam itu. Terdengar suara yang menggelegar dan bergemuruh. Bola kecil itu mendekati tubuh pria berjubah hitam itu, menyebabkan pakaiannya langsung menghilang. Kulitnya cepat mengelupas, lalu daging dan darahnya berubah menjadi debu sebelum akhirnya tulangnya lenyap juga. Sekarang selain jiwa asalnya, segala sesuatu tentang dirinya telah lenyap sepenuhnya dari dunia ini. Makhluk roh itu meleset dan mengeluarkan raungan marah. Ia ingin mengejar jiwa asal pria berjubah hitam itu, tapi tidak bisa karena tali kereta perangnya, jadi ia mulai mengaum dalam kemarahan. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan meraih kereta perang. Dia dengan cepat mengejar jiwa asal pria berjubah hitam itu. Makhluk roh itu sangat senang karena dengan cepat melewati Wang Lin untuk mengejar jiwa asal. Seseorang dan seekor binatang bekerja sama dengan sangat baik untuk pertama kalinya. Dengan Wang Lin menggerakkan kereta perang, itu meningkatkan jangkauan pergerakan makhluk roh itu secara signifikan. Setelah mengejar sebentar, makhluk roh itu sepertinya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia memutar kepalanya yang besar untuk melihat Wang Lin, dan setelah mengeluarkan suara gemuruh, ia menyerangnya. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tapi kedua pupilnya tiba-tiba menyusut. Kecepatan makhluk roh itu sangat cepat.
Dengan ekspresi dingin di wajahnya, Wang Lin memutuskan bahwa jika binatang itu mengambil satu langkah lagi, dia akan menghukumnya tanpa ragu-ragu. Makhluk roh itu tiba-tiba berhenti saat mendekat dan mengungkapkan sedikit kesedihan. Wang Lin tiba-tiba menyadari sesuatu dan rasa dingin di matanya menghilang. Dia mengangguk pada makhluk roh, lalu makhluk roh itu menatap Wang Lin dan tiba-tiba melompat ke arahnya. Itu tidak menyerang Wang Lin tetapi melilitnya dan melemparkannya. Kemudian bergerak seperti kilat dan muncul di bawah kaki Wang Lin sebelum membawanya pergi dengan kecepatan yang menakutkan. Wang Lin menekan kegembiraan di hatinya karena ini adalah pertama kalinya makhluk roh itu rela menggendongnya. Dewa surgawi yang menciptakan kereta perang mencatat di batu giok bahwa harta karun ini berbeda dari yang lain. Meskipun mantranya sangat kuat, jika seseorang tidak diakui oleh makhluk roh, hanya sebagian dari kekuatan aslinya yang dapat digunakan. Hanya setelah membuat binatang itu benar-benar mengakuinya, kekuatan penuh kereta perang dapat digunakan. Binatang itu belum mengakuiku, ia hanya ingin melahap jiwa asal itu. Ia menganggapku terlalu lambat, jadi ia memutuskan untuk menggendongku, tapi ini masih jauh lebih baik dari sebelumnya. Kecepatan makhluk roh itu sangat cepat. Dapat dikatakan bahwa kecepatan binatang ini tidak lebih lambat dibandingkan saat Wang Lin menggunakan kompas bintang naga perak di luar angkasa. Makhluk roh menciptakan banyak bayangan setelah menghilang ke kejauhan dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Pria berjubah hitam itu dengan cepat terbang menjauh. Ada kristal kecil yang terletak di dantiannya, dan ada energi iblis yang perlahan dilepaskan darinya. Kebenciannya terhadap Wang Lin meningkat ke tingkat yang sangat besar saat dia melarikan diri. Dia bersumpah bahwa begitu dia menemukan tubuh untuk dimiliki dan kembali ke kekuatan penuh, dia akan menemukan cara untuk membunuh Wang Lin dengan kejam. Saat dia melarikan diri, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menoleh untuk melihat makhluk roh yang sepertinya telah mengunci dirinya dengan cepat mengejarnya. Jiwa asal pria berjubah hitam itu memperlihatkan ekspresi ketakutan, dan dia baru saja akan mengubah arah ketika makhluk roh itu mengeluarkan raungan yang sepertinya bergerak langsung melalui ruang angkasa. Jiwa asal pria berjubah hitam itu tiba-tiba bergetar. Mau tak mau ia berhenti sejenak, yang membuat makhluk roh itu mendekat. Mata makhluk roh itu dipenuhi dengan keserakahan. Ia tahu bahwa jika ia melahap jiwa asal ini, kekuatannya akan meningkat. Jika ia bisa menjadi cukup kuat, ia akan mampu membebaskan diri dari penjara terkutuk ini dan menjalani kehidupan tanpa beban saat ia berkeliaran di alam semesta yang luas. Dengan pemikiran ini, makhluk roh bekerja ekstra keras. Ia membuka mulutnya dan gelombang bau amis datang dari dalamnya. Ini adalah nafas jiwa, itu menyebabkan jiwa asal pria berjubah hitam itu segera menjadi kaku. Jika itu adalah jiwa yang baru lahir, ia akan kehilangan semua kekuatan untuk melawan. Namun, jiwa pria berjubah hitam bukanlah jiwa yang baru lahir melainkan jiwa asal. Itu juga merupakan jiwa asal yang kuat dari seseorang yang berada pada tahap akhir transformasi jiwa dan siap untuk melangkah ke tahap ascendant. Akibatnya, meski nafas ini efektif, namun tidak bisa membekukannya sepenuhnya. Dia bergerak pada sudut yang mustahil dan berhasil melarikan diri dari rahang makhluk roh. Dia akan merusak jiwa asalnya secara permanen dengan menggunakan esensi jiwa asalnya untuk melarikan diri. Tapi pada saat ini, Wang Lin pindah, namun, yang dia pindahkan bukanlah tubuhnya melainkan Solas Hell. Cambuk itu bergerak seperti bayangan dan dengan cepat melingkari jiwa asal pria berjubah hitam itu. Wang Lin menarik jiwa asal kembali ke tangannya dan menyegelnya di dalam bendera jiwa. Makhluk roh itu tiba-tiba marah dan menoleh untuk melahap Wang Lin. Melihat makanan lezatnya dicuri membuatnya hampir sama marahnya dengan saat ditangkap, disegel, dan dimurnikan oleh makhluk surgawi itu. Wang Lin diam-diam menghela nafas, lalu matanya menjadi dingin dan dia dengan lembut mengucapkan satu kata. Dengan satu kata ini, mata makhluk roh itu tiba-tiba berubah menjadi merah dan mengeluarkan raungan marah. Itu memberi Wang Lin pandangan tanpa ampun sebelum tubuh besarnya kembali ke kereta perang. Saat tubuhnya kembali ke kereta perang, Wang Lin tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum kembali ke perangkap binatang dan terbang kembali ke arahnya. Kekuatan isap yang kuat tiba-tiba datang dari perangkap binatang itu. Wang Lin tersenyum pahit. Setiap kali binatang itu mengamuk, itu adalah sakit kepala yang harus diatasi.
Wang Lin duduk dalam posisi lotus dengan sepotong batu giok surgawi di tangannya untuk melawan kekuatan isap. Kali ini, jumlah energi spiritual surgawi yang diserapnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Ini menunjukkan betapa marahnya binatang itu. Meskipun menyerap energi spiritual surgawi adalah efek samping dari perangkap binatang itu, setelah menyatu dengannya begitu lama, binatang roh itu kurang lebih telah mendapatkan kendali. Namun, kendalinya terbatas. Jadi paling-paling itu hanya akan membuat jebakan itu menyedot lebih banyak energi spiritual celestial daripada biasanya. Setelah sekian lama, Wang Lin menarik napas dalam-dalam, dan hisapan dari perangkap binatang itu perlahan menghilang. Sepertinya makhluk roh itu tidak bisa menghisapnya lebih banyak dan hanya bisa menyerah dengan enggan. Setelah menyingkirkan perangkap binatang itu, Wang Lin mengungkapkan senyuman pahit. Dia menutup matanya untuk kembali berkultivasi dan tidak membukanya sampai dia memulihkan semua energi spiritual surgawinya. Binatang roh ini, Wang Lin menggelengkan kepalanya. Langit kini cerah dan gelombang energi spiritual iblis yang berlangsung sepanjang malam perlahan menghilang. Wang Lin berdiri, lalu tangan kanannya menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan bendera jiwa yang memegang asal-usul pria berjubah hitam itu. Dia mengibarkan benderanya, menyebabkan jiwa asal pria berjubah hitam itu muncul, dan tangannya bergerak seperti kilat, menangkap jiwa asal di telapak tangannya. Pada saat yang sama, energi spiritual surgawi di dalam tubuh Wang Lin membentuk benang yang memasuki jiwa asal untuk membentuk batasan. Jika orang ini ingin menghancurkan dirinya sendiri, Thread akan membuat buffer. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya menyegel jiwa asal pria berjubah hitam itu karena perbedaan tingkat kultivasi, hal ini memungkinkan dia untuk mendeteksi upaya penghancuran diri sebelumnya dan menyegel jiwa asal di dalam bendera jiwa. Saya tidak akan menerima ini. Jika bukan karena harta magis binatang roh dan pecahan jiwa yang memikat hantu surgawi, kamu tidak akan menjadi tandinganku sama sekali. Kamu pasti sudah mati. Setelah jiwa asal pria berjubah hitam itu dilepaskan, ia segera meraung marah, dan matanya sangat kejam. Dia tahu bahwa dia telah ditangkap dan tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Dia juga memperhatikan batasan pada jiwa aslinya, jadi dia tahu tidak ada gunanya menghancurkan diri sendiri. Karena itu, dia memutuskan untuk melampiaskannya sesuka hatinya. Wang Lin tidak membuang waktu bersamanya dan langsung bertanya, apa itu kristal iblis? Jiwa asal pria berjubah hitam itu mencibir dan berkata, orang yang tidak tahu malu. Pertama kamu memaksaku untuk bersaing denganmu dalam mantra, lalu kamu memanfaatkan momen ketika aku tidak berdaya dan diam-diam menyerangku. Apakah ini cara sekte nasib surgawi bertindak? Wang Lin mengerutkan kening dan dia meremas tangan kanannya. Jiwa asal mengeluarkan serangkaian jeritan menyedihkan dan melemah, tapi tatapan pria berjubah hitam itu masih ganas. Jiwa asal mencibir dan memandang Wang Lin. Saya, Lo Yun, adalah murid dari sekte hantu surgawi. Saya mengembangkan jalur hantu surgawi dan secara alami memiliki roh hantu saya sendiri. Jika kamu membunuhku, maka tuanku, hantu Dao, akan mengetahuinya, dan dia akan membalaskan dendamku. Dia adalah seseorang yang bahkan dianggap oleh All Seer sebagai rekannya. Wang Lin, sudahkah kamu memikirkan hal ini dengan cermat? Wang Lin dengan dingin menatap orang itu. Dia kehilangan kesabarannya, jadi dia mengangkat tangan kanannya dan memukul jiwa aslinya. Jiwa asal yang telah kehilangan tubuhnya hampir roboh dan melemah akibat pukulan ini. Tuanku tidak akan memaafkanmu. Kekejaman di mata Lo Yun mencapai batasnya. Mata Wang Lin menjadi dingin saat tangan kirinya menekan dahi orang ini dan dia dengan lembut berkata, pencarian jiwa. Ada banyak batasan dalam pencarian jiwa. Tetapi dengan tingkat kultivasi Wang Lin saat ini dan penggunaan energi spiritual surgawi, itu tidak terlalu sulit. Juga, dengan betapa lemahnya jiwa asal sekarang, tidak ada halangan apapun. Semburan jeritan menyedihkan keluar dari mulut Lo Yun. Mantra pencarian jiwa adalah mantra yang sangat kejam dan berbahaya. Ketika mantra ini digunakan pada seseorang yang memiliki tubuh, rasa sakitnya berkurang, tetapi ketika digunakan langsung pada jiwa asal, rasa sakitnya berkali-kali lipat lebih besar. Jeritan menyakitkan Lo Yun perlahan melemah. Setelah satu dupa, teriakannya padam dan jiwa asalnya hampir transparan. Wang Lin mengangkat tangan kirinya dan langsung meraih dantian Lo Yun. Saat dia menarik tangannya, ada kristal di dalamnya.
Wang Lin mengungkapkan ekspresi merenung saat dia menyegel jiwa asal Luo Yun ke dalam bendera jiwa. Dia memiliki kegunaan untuk jiwa asal ini, dia berencana untuk menyempurnakan jiwa asal Luo Yun menjadi salah satu jiwa utama dari bendera jiwa. Setelah memasukkan jiwa ke dalam bendera jiwa, tubuh Wang Lin bergerak seperti kilat ke kejauhan. Dia menuju ke arah di mana jiwa utama mengejar hantu surgawi. Jadi negeri roh iblis ini memiliki rahasia tersembunyi di dalamnya. Tidak heran Ouyang Hua mengatakan bahwa ada pertumpahan darah setiap kali orang luar datang. Sekte hantu surgawi. Meskipun Luo Yun ini berlebihan, masih ada kebenaran dalam kata-katanya. Namun, masalah ini harus diselesaikan 500 tahun dari sekarang, jadi tidak perlu mengkhawatirkannya sekarang. Metode sekte hantu surgawi ini menarik, dan ada beberapa mantra pembatasan iblis dalam ingatan Luo Yun yang bisa saya coba. Negeri roh iblis terbagi menjadi 9 negara, dan setiap negara memiliki roh iblis kuno yang tersegel di dalamnya. Roh iblis kuno terbentuk secara alami dari langit dan bumi, dan memiliki kemampuan yang kuat. Begitu seorang kultivator menyatu dengannya, budidaya mereka meningkat pesat dan mereka memiliki kesempatan untuk mempelajari mantra yang kuat. Menurut ingatan Luo Yun, setiap roh iblis kuno adalah harta langka, dan setelah menyatu dengannya, ada kemungkinan memasuki keadaan yang disebut permulaan jiwa. Yang disebut permulaan jiwa adalah keadaan yang sangat misterius. Begitu seorang kultivator memasuki kondisi ini, kecepatan mereka memahami langit mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Jika ini adalah satu-satunya hal yang ditawarkan, itu tidak akan menjadi masalah besar. Hal yang membuat setiap kultivator tergila-gila pada hal ini adalah begitu Anda memasuki kondisi ini, ada kemungkinan Anda dapat membuat mantra surgawi Anda sendiri berdasarkan domain Anda. Rumor mengatakan bahwa mantra surgawi yang ditinggalkan oleh alam surgawi diciptakan oleh para penggarap yang kuat ketika mereka memasuki keadaan ini. Saat Wang Lin terbang, matanya bersinar. Setelah mengingat semua kenangan Luo Yun, dia mendapat ide bagus tentang tanah ini. Akan sangat sulit mendapatkan roh iblis kuno. Menurut ingatan Luo Yun, meskipun tempat ini telah ada selama ratusan ribu tahun dan dibuka setiap 5.000 tahun, jumlah pembudidaya yang berhasil mendapatkan roh iblis kuno terlalu sedikit. Rumor mengatakan bahwa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hanya 10 orang yang benar-benar memperoleh roh iblis kuno. Satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah dengan mencapai prestasi. Setiap negara hanya memiliki satu roh iblis kuno. Roh tidak dikendalikan oleh siapapun, dan mereka adalah simbol negaranya masing-masing. Pangkat roh iblis kuno tiap negara juga berbeda. Misalnya, iblis kuno negeri setan langit baru saja lahir 100.000 tahun yang lalu dan memiliki peringkat terendah. Iblis kuno di negara 9 kepunahan tidak pernah menyatu sejak ia lahir, jadi kekuatannya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Hanya mereka yang memiliki banyak prestasi yang memiliki kesempatan untuk berdoa di hadapan roh iblis kuno. Hanya mereka yang telah membunuh banyak orang yang memiliki peluang untuk menjadi pemiliknya. Roh iblis kuno sangat misterius, tidak peduli berapa banyak prestasi yang diraih orang-orang yang lahir di negeri ini, mereka hanya bisa berdoa kepada mereka tetapi tidak pernah menyatu dengan mereka. Hanya pihak asing yang mempunyai hak untuk bergabung dengan mereka. Mengenai alasan semua ini, tidak ada yang tahu. Juga, energi spiritual iblis adalah kunci untuk menyatu dengan roh. Jika seseorang tidak memiliki cukup energi spiritual iblis, bahkan jika mereka memiliki kesempatan untuk bergabung dengan roh, hal itu tidak akan berhasil. Akibatnya, hal ini menciptakan pertumpahan darah yang terjadi setiap 5.000 tahun ketika orang asing datang. Orang asing harus membunuh karena dengan membunuh, mereka akan mampu menyerap semua energi spiritual iblis yang dikumpulkan orang lain. Hanya dengan membunuh orang lain, persainganku bisa berkurang. Wang Lin mengungkapkan ekspresi merenung saat dia dengan cepat terbang ke tempat jiwa utama berada. Dia bergerak seperti meteor saat dia terbang melintasi langit dan menghilang ke cakrawala. Alasan mengapa Luo Yun mengetahui semua ini adalah karena puluhan ribu tahun yang lalu, seorang anggota sekte datang ke sini. Meskipun orang itu tidak mendapatkan iblis kuno, dia berhasil keluar dari sini hidup-hidup meskipun peluang untuk hidup hanya 10%. Setelah dia kembali ke sekte hantu surgawi, dia segera mencatat pengalamannya selama 500 tahun di tanah roh iblis. Inilah mengapa Luo Yun mengetahui semua ini.
Sekarang ilmunya memudahkan saya. Lo Yun belajar dari leluhurnya bahwa untuk segera menemukan asal-usul seseorang di sini, mereka harus bergabung dengan suatu negara sesegera mungkin. Ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan eksploitasi militer. Tetapi yang lebih penting, begitu Anda memiliki eksploitasi militer, Anda tidak lagi sendirian. Anda akan memiliki tentara iblis dan komandan iblis di bawah komando Anda. Ini adalah cara terbaik untuk mendapatkan keuntungan di awal. Negara terdekat adalah negara setan langit. Lo Yun pergi ke kota iblis kuno sebelumnya dan mendapatkan tanda masuk dari Jenderal Iblis dari sayap kiri, tetapi mengharuskan dia untuk memperoleh 3 peringkat energi spiritual iblis untuk masuk. Tempat ini menggunakan peringkat untuk mengukur energi spiritual iblis. 3 tingkat energi spiritual iblis sama dengan jumlah energi spiritual yang dibutuhkan oleh seorang penggarap yayasan pendirian. Mata Wang Lin berbinar saat dia melambaikan tangannya dan sebuah kristal muncul di telapak tangannya. Ini adalah kristal iblis dari dantian Lo Yun. Setelah memeriksa kristal itu, dia menyadari bahwa kristal itu mengandung 2 tingkat energi spiritual iblis. Tidak heran Lo Yun ini ingin membunuhku. Kristal iblis yang aku serap di dalam lembah kebetulan memiliki 1 peringkat, dan menambahkan 2 peringkat di sini, itu akan menghasilkan 3 peringkat. Namun, itu malah menguntungkanku. Wang Lin mencibir sambil bergerak sangat cepat. Tubuhnya berubah menjadi awan asap hijau dan dengan cepat menyerbu. Namun, dia tiba-tiba mendapat ide, dan dia memaksa tubuhnya keluar dari asap hijau dengan ekspresi merenung di matanya. Tunggu sebentar. Dalam ingatan Lo Yun, dikatakan bahwa ketika menyatu dengan roh iblis kuno, ada peluang untuk memasuki kondisi yang disebut permulaan jiwa. Kedengarannya familiar, permulaan jiwa. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia tiba-tiba berhenti dan membeku di langit. Alam Si, mungkinkah itu alam Si? Mata Wang Lin menjadi lebih cerah. Ji, Dao, Si. Jantung Wang Lin berdegup kencang. Setelah mendapatkan Ji Realem, Wang Lin pernah mencari informasi mengenai hal itu. Panen terbesar berasal dari sebuah gua jauh di bawah dataran di Laut Setan. Ada banyak koleksi buku kuno di sana, dan di sanalah dia mendapatkan penjelasan rinci tentang Ji Realem. Saat dia mencari informasi tentang alam Ji, dia juga menemukan informasi tentang 2 alam lainnya, yang sama terkenalnya. Alam Dao, alam Si. Mata Wang Lin berbinar dan dia berpikir keras. Jika Ji Realem adalah kematian, maka Si Realem adalah kehidupan. Jika alam Si diubah menjadi akal, apakah itu berarti akal saya akan memiliki kehidupan tanpa akhir dan tidak akan pernah mati, atau ciptaan? Saya mengolah wilayah kehidupan dan kematian surga. Jika saya dapat menggabungkan alam Ji dan alam Si menggunakan alam Ji sebagai kematian dan alam Si sebagai kehidupan, apakah itu akan melengkapi domain saya? Sambil memikirkan hal ini, Wang Lin tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Sebaiknya jangan terlalu berfantasi tentang hal itu, karena itu terlalu tidak realistis. Dia menghela nafas pelan dan mengingatnya. Tidak masalah jika permulaan jiwa ini seperti yang dia pikirkan, karena saat ini hal itu tidak ada hubungannya dengan dia, dan memikirkannya lebih lanjut tidak ada gunanya. Sosok Wang Lin bergerak. Dengan 1 langkah, dia menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia berada lebih dari 5.000 km jauhnya. Ketika sosok Wang Lin muncul di langit, dia terbang di atas dataran. Ketika dia muncul, beberapa benda mirip hantu terbang ke arahnya dan mengelilinginya. Salah satunya adalah binatang kilin yang meraung saat bergerak. Perasaan Wang Lin menyebar dan terfokus pada celah hitam di tanah. Retakan ini lebarnya lebih dari 1000 kaki. Retakan itu tampak seperti diciptakan oleh seseorang yang menyerang dengan pedang terbang dari langit. Namun, waktu telah lama berlalu dan sebagian besar telah ditutup, sehingga kini hanya tersisa jarak 100 kaki. Ada rumput liar yang menutupi seluruh area, jadi kecuali seseorang melihatnya dengan cermat, sulit untuk melihat retakan di tanah ini. Wang Lin membuka mulutnya dan menghisap. Jiwa-jiwa utama di sekitarnya berubah menjadi asap hitam dan tersedot ke dalam tubuhnya, kemudian mereka memasuki bendera 1 miliar jiwa-jiwa di dalam jiwa asalnya. Setelah menyingkirkan jiwa-jiwa utama, Wang Lin mendarat di sebelah celah itu dan dengan dingin melihatnya. Menurut ingatan Lo Yun,
Hantu surgawi adalah avatar unik yang hanya dimiliki oleh sekte hantu surgawi. Benda-benda ini lahir dari kehampaan dan biasanya tidak memiliki bentuk, tetapi anggota sekte hantu surgawi menggunakan darah wanita hamil fana sebagai daya tarik, darah pria kuat sebagai panduan, dan menambahkan jiwa baru lahir seorang kultivator sebagai medianya. Dibutuhkan 49 tahun untuk memanggil hantu surgawi, lalu mereka menggunakan mantra rahasia untuk menjadikannya hantu surgawi yang mengikat kehidupan mereka. Lo Yun memiliki status yang sangat tinggi di sekte hantu surgawi. Sebelum dia datang ke sini, tuannya memberinya yang terlemah dari 9 hantu surgawi yang terikat kehidupan untuk melindungi dirinya sendiri. Lo Yun tidak punya banyak waktu untuk memperbaikinya, dan itulah mengapa hantu surgawi mengkhianatinya. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia melambaikan tangan kanannya. 2 helai gas abu-abu tiba-tiba muncul dan mulai bergerak di antara jari-jarinya. Dia menjentikkan jarinya dan 2 helai gas abu-abu melesat menuju celah di tanah. Kedua helai gas ini masuk ke dalam celah seperti 2 naga yang mengamuk. Hantu surgawi bersembunyi di dalam celah ini. Ketika dia mengkhianati tuannya, dia menderita sejumlah konsekuensi, dan karena kehilangan dukungan dari esensi darah tuannya, dia menjadi sangat lemah saat ini. Namun kelemahan seperti ini hanya bersifat sementara. Jika bisa bertahan selama 7 hari, ia tidak lagi membutuhkan darah esensi dari tuannya. Jika bisa bertahan selama 49 hari, ia akan mendapatkan kembali kebebasannya dan kembali ke wujud-wujudnya. Setelah itu, bebas pergi kemana saja di dunia yang luas ini. Pada saat ini, ia bersembunyi di dalam celah, lalu matanya tiba-tiba bersinar saat ia muncul dan melompat ke salah satu untaian gas abu-abu. Namun, pada saat ia melompat, gas abu-abu itu tiba-tiba pecah menjadi titik cahaya. Hantu itu kaget dan ingin mundur, tapi sudah terlambat. Bintik-bintik cahaya abu-abu itu dengan cepat berkumpul, dan yang mereka tuju adalah hantu. Hampir dalam sekejap, hantu surgawi itu diselimuti gas abu-abu. Hantu itu meraung marah dan segera mundur. Tepat pada saat ini, untaian gas abu-abu lainnya tiba di hadapan hantu surgawi dan tiba-tiba runtuh menjadi titik cahaya abu-abu. Kemudian ia berkumpul sekali lagi dengan hantu surgawi sebagai pusatnya. Begitu saja, dalam waktu singkat, hantu surgawi itu diselimuti bintik-bintik cahaya abu-abu.